Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 27 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penghibur kami yang sejati. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memiliki suatu kehidupan rangkap, yaitu kehidupan yang penuh doa dan bekerja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayorbaba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 April tahun 2026 berjudul Suatu Kehidupan Rangkap. Ayat tema terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 yang mengatakan, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan kita selain hasil nyata dari persekutuan dengan Allah. Kita harus menunjukkan melalui kehidupan sehari-hari bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam Juru Selamat. Damainya di dalam hati akan terpancar melalui wajah. Persekutuan dengan Allah akan meninggikan karakter dan kehidupan. Orang akan mengenal kita sebagaimana murid-murid pertama bahwa kita telah bersama Yesus. Hal ini akan memberikan kepada pekerja suatu kuasa yang tidak dapat diberikan oleh apapun. Kuasa ini tidak boleh kita biarkan hilang. Kita harus hidup dalam kehidupan rangkap. Kehidupan pikiran dan tindakan, doa yang hening, dan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Semua yang berada di bawah didikan Allah membutuhkan saat tenang untuk bersekutu dengan hati mereka sendiri, dengan alam, dan dengan Allah. Kita harus secara pribadi mendengar Dia berbicara kepada hati. Ketika semua suara lain terdiam dan dalam keheningan, kita menunggu di hadapannya, kesunyian jiwa membuat suara Allah semakin jelas. Ia berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mazmur pasal 46 ayat 10. Inilah persiapan yang efektif untuk setiap pekerjaan bagi Allah. Di tengah keramaian yang tergesa-gesa dan tekanan aktivitas hidup yang intens, orang yang demikian disegarkan akan dikelilingi oleh suasana terang dan damai. Ia akan menerima karunia baru, baik kekuatan jasmani maupun mental. Hidupnya akan memancarkan keharuman dan akan menyatakan kuasa ilahi yang menjangkau hati manusia. Banyak orang, bahkan dalam saat-saat ibadah mereka, gagal menerima berkat dari persekutuan sejati dengan Allah. Mereka terlalu terburu-buru.
Dengan langkah cepat, mereka menembus lingkaran kasih Kristus, mungkin berhenti sejenak di dalam wilayah kudus, tetapi tidak menunggu untuk menerima nasihat. Mereka tidak punya waktu untuk tinggal bersama guru ilahi. Dengan beban, mereka kembali kepada pekerjaan. Para pekerja ini tidak akan pernah mencapai keberhasilan tertinggi sampai mereka belajar rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka waktu untuk berpikir, berdoa, menunggu Allah untuk pembaruan kekuatan jasmani, mental, dan rohani. Mereka membutuhkan pengaruh dari rohnya yang mengangkat. Dengan menerima ini, mereka akan dihidupkan kembali oleh kehidupan yang segar. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penetalainan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 509 paragraf 2. Kita pun perlu meluangkan waktu khusus untuk meditasi dan doa, serta untuk menerima penyegaran rohani. Kita tidak menghargai kuasa dan kemanjuran doa sebagaimana mestinya. Doa dan iman akan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa apapun di bumi. Kita harus memiliki terang yang terus-menerus berasal dari Allah. Penting sekali bagi kita untuk berdoa. Bahkan Yesus, anak Allah, mengambil waktu khusus untuk berdoa. Di Acts of the Apostles, halaman 56, paragraf 1, menyatakan, "Lihatlah anak Allah yang bersujud dalam doa kepada Bapanya. Meskipun ia adalah anak Allah, ia menguatkan imannya melalui doa dan melalui persekutuan dengan sorga mengumpulkan bagi dirinya kuasa untuk melawan kejahatan dan melayani kebutuhan manusia. Sebagai saudara tua umat manusia, ia mengetahui kebutuhan mereka yang dikelilingi oleh kelemahan dan hidup di dunia yang penuh dosa dan godaan, namun masih ingin melayani Dia. Terlebih lagi kita, manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita perlu luangkan waktu untuk meditasi dan berdoa. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 509 paragraf 3, Kristus selalu mengirimkan pesan kepada mereka yang mendengarkan suaranya. Pada malam penderitaan di Getsemani, para murid yang tertidur tidak mendengar suara Yesus. Mereka merasakan kehadiran para malaikat secara samar-samar, tetapi kehilangan kuasa dan kemuliaan peristiwa itu. Karena kantuk dan ketidaksadaran mereka gagal menerima bukti yang seharusnya menguatkan jiwa mereka untuk menghadapi peristiwa yang mengerikan di hadapan mereka. Demikian pula saat ini, orang-orang yang paling membutuhkan pengajaran ilahi seringkali gagal menerimanya karena mereka tidak menempatkan diri mereka dalam persekutuan dengan sorga. Seandainya para murid mendengar Yesus berdoa, maka doa Yesus akan menjadi kuasa dan kekuatan bagi mereka, sebab mereka dapat menyaksikan bagaimana penyerahan Yesus kepada Bapanya. Namun mereka malah tertidur. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam Ministry of Healing halaman 509 paragraf 4. Godaan yang kita hadapi setiap hari menjadikan doa sebagai suatu kebutuhan. Bahaya mengintai di setiap jalan. Mereka yang berusaha menyelamatkan orang lain dari kejahatan dan kehancuran sangat rentan terhadap godaan. Karena terus-menerus berhubungan dengan kejahatan, mereka membutuhkan pegangan yang kuat pada Allah agar mereka sendiri tidak menjadi rusak. Lalu, apa hubungannya kehidupan yang penuh doa dengan pekabaran renungan pagi hari ini? Kita baca Maranatha halaman 125 paragraf 2. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan kita selain hasil nyata dari persekutuan dengan Allah. Kita harus menunjukkan melalui kehidupan sehari-hari bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam juru selamat. Damainya di dalam hati akan terpancar melalui wajah. Persekutuan dengan Allah akan meninggikan karakter dan kehidupan.
Orang akan mengenal kita sebagaimana murid-murid pertama, bahwa kita telah bersama Yesus. Hal ini akan memberikan kepada pekerja suatu kuasa yang tidak dapat diberikan oleh apapun. Kuasa ini tidak boleh kita biarkan hilang. Kita harus hidup dalam kehidupan rangkap, kehidupan pikiran dan tindakan, doa yang hening dan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Inilah hubungannya. Sebab doa hening itu dalam pikiran, yaitu hati kita, karena hati dan pikiran adalah satu, dan tindakan itu adalah bekerja. Untuk menolong, berikut bagannya. Kehidupan pikiran sama dengan doa yang hening, dan tindakan sama dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Inilah kehidupan rangkap. Inilah teladan Yesus bagi kita. Kehidupan Yesus adalah kehidupan rangkap. Yesus siapkan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapanya sebelum Yesus pergi bekerja melayani. Yesus ambil waktu untuk bersekutu dengan Bapanya. Karenanya kita perlu menunggu dalam keheningan agar suara Allah semakin jelas terdengar bahwa Dialah Allah. Dan mendengar suara Allah dalam keheningan adalah persiapan yang efektif dalam bekerja bagi Allah. Renungan pagi hari ini berkata dalam halaman 125 paragraf 3. Kita harus secara pribadi mendengar Dia berbicara kepada hati. Ketika semua suara lain terdiam dan dalam keheningan kita menunggu di hadapannya, kesunyian jiwa membuat suara Allah semakin jelas. Ia berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mazmur 46 ayat 10. Inilah persiapan yang efektif untuk setiap pekerjaan bagi Allah. Inilah persekutuan dengan sorga, yaitu persekutuan dengan Bapa dan Anaknya. Dan ini harus menjadi bagian kita dalam ibadah. Roh Nubuat berkata, kita gagal menerima berkat persekutuan dengan Allah dalam ibadah karena kita terlalu terburu-buru dalam ibadah. Kita tidak ambil waktu berhenti sejenak dan berdiam, agar dapat mendengar suara Allah lebih jelas. Akhirnya kita kehilangan kuasa. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini menasihatkan dalam halaman 125 paragraf 5. Para pekerja ini tidak akan pernah mencapai keberhasilan tertinggi sampai mereka belajar rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka waktu untuk berpikir, berdoa, menunggu Allah untuk pembaharuan kekuatan jasmani, mental, dan rohani. Mereka membutuhkan pengaruh dari Roh-Nya yang mengangkat. Dengan menerima ini, mereka akan dihidupkan kembali oleh kehidupan yang segar. Inilah pentingnya kehidupan rangkap. Oleh kehidupan rangkap, yaitu kehidupan doa hening, sebelum bekerja, kita akan menerima Roh-Nya Yesus yang mengangkat kita dan menghidupkan kita kembali, sebab Yesus adalah Roh yang menghidupkan. Karenanya, hidupkan kehidupan rangkap, yaitu doa hening, bersekutu dengan Bapa dan Anaknya, dan kemudian bekerja bagi Allah dalam ladangnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Untuk kami mengambil kehidupan rangkap sebagaimana Yesus, yaitu memiliki waktu berdoa sebelum bekerja. Karena dalam berdoa kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa dan Anak-Mu. Dan itulah yang memampukan kami untuk bekerja khususnya dalam ladang-Mu ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Yesus, itulah wujud kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa dan Anak-Mu. Dan dalam keheningan persekutuan tersebut, kami akan menerima Roh-Nya Yesus yang mengangkat dan menghidupkan kami kembali. Kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk menjangkau banyak jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.